Ini sama bajunya sama. Iya Kak. Iya bajunya sama ini nih, dibersihin dulu. Kenapa pipis gitu? Enggak, itu air pipis kamu, ayo siram, ayo. Ayo. Nggak boleh gitu, kamu kan pakai pampersnya ya dipakai dong. Ayo bersihin dulu pipisnya, ayo ibu, ayo. Jadi permen ais. Ayo, ambil kempelnya di itu dulu dibersihin dulu, ayo. Ayo, dibersihin dulu pipisnya, dibersihin. Ayo, dipel. Nggak boleh pipis sembarangan, kan kamar mandi dekat. Lagi tuh, di atasnya tuh. Itu tuh. Ibu mandi ya? Mandi ya, buka baju ya. Buka baju, terus mandi ya. Buka baju lagi, sudah mandi. Mandi. Kok marah-marah? Itu bagian itu, Bu. Iya, makanya mandi dulu nih, bajunya basah. Mandi terus ganti baju. Udah kering, apa yang udah kering. Ini gimana? Coba pegang baju saya. Coba pegang baju saya. Nah, pegang baju ibu, basah kan? Aku dapat info si Bu Ais pipis di luar toilet itu udah 4 kali guys ya, udah 4 kali. Jadi ini secara kondisi benar-benar belum stabil karena kita udah sebenarnya 2 kali ya, udah 2 kali masuk rumah sakit jiwa guys. Ya makanya kalau ini masih tidak bisa kondusif, kayaknya kita bakal serahin ke keluarganya deh guys. Kalau emang keluarganya nggak mampu, lebih baik diurus sama dinas sosial karena anaknya aku nggak tahu nih anaknya mau ngerawat apa enggak. Posisi anaknya sekarang ada di Palembang yang selebgram itu ya, dan aku nggak tahu sekali lagi keluarga akan meng-ACC untuk ditaruh dinas sosial atau kalau emang dikembalikan ya tolong dirawat dengan baik ya, ada perawatnya gitu. Di rumah kemarin nggak masalah, tapi tolong ada perawatnya. Bu, mandi Bu, ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, ini kita lagi di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ini bersama Bu Ais. Nah jadi yang nanya Bu Ais gini gimana keadaannya. Maaf ya guys, aku harus jelaskan, kemarin aku sempat kesel banget sama anaknya Bu Ais, yaitu namanya. Nah dikarenakan dia itu tidak terima atas judul atau thumbnail yang sudah kita berikan terkait anaknya sudah lama nggak bertemu. Lah kan kita ngomong apa adanya sesuai dengan narasi. Terus, mohon maaf ya guys, kita sudah bolak-balik sebanyak 3 kali ke rumah sakit jiwa ya. Dan satu lagi 2 kali. Yang pertama kita mengobati untuk malnutrisi. Apa sih malnutrisi? Nih guys penjelasannya. Jadi anaknya ini bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Palembang guys, dan juga selebgram, mempunyai followers yang buat saya sangat banyak ya. Yang pertama saya nggak nge-spill namanya siapa, yang kedua saya hanya men-spill jumlah followersnya. Kemarin dia marah-marah tuh sama saya ya, jangan menggiring narasi dan judul atau thumbnail untuk viral, kata dia gitu. Mbak, ngapain saya nih menggiring narasi, membuat judul yang ngada-ngada. Saya nggak pernah clickbait ya guys. Clickbait tuh judul sama isinya tuh beda. Saya nggak pernah bikin kayak gitu ya. Kalau konten kreator lain saya nggak tahu deh. Tapi kalau saya memberikan judul dan thumbnail itu sesuai dengan isi yang ada. Kan emang bener mbaknya itu setelah berapa tahun baru datang, dan itu pun hanya melihat di depan aja. Kalau saya mungkin jadi mbak kan setiap anak berbeda-beda ya. Misalnya saya nih ya jadi mbak nih, terus saya di luar kota, saya kerja sebagai perawat, kan gaji perawat juga gede ya guys ya. Kalau menurut saya sih gitu, saya bakal tengok ibu saya akan urus ibu saya ya.
Terus kok bisa-bisanya tinggal di rumah yang nggak layak dan katanya diurus. Logikanya ya guys, sebenarnya aku nggak mau ngomong sih, tapi harus dibicarain. Logikanya ini bukan hewan, dimasukin di suatu tempat di kayak sel gitu, terus di mana-mana, kotorannya di mana-mana. Kebayang nggak pada saat saya datang, dia mainin kotoran dicium-cium ke mulutnya. Dan ya Allah, ya kebayang nggak sih, ya Allah, dia tuh pipis di situ semua dengan kondisi yang satu ruangan gitu loh guys, bukan cuma di satu jeplakan aja. Jadi satu ruangan itu isi semua. Jadi kebayangkan kalau itu, ya sebentar ya, kalau itu tidak pernah berarti dibersihkan. Manusia loh, bukan hewan ya. Terus malnutrisi itu kekurangan nutrisi atau protein, gizi dan lain-lain ya. Kalau emang diurus, kalau emang dirawat, bisa nggak terjadi malnutrisi? Saya tanya nih, dia kan perawat nih anaknya, bisa nggak terjadi ada malnutrisi? Kalau makan sehari 3 kali, dikasih minum yang bener, dikasih buah, protein gizi lah gitu ya, nggak akan mungkin adanya malnutrisi ya kalau dirawat dengan sangat baik selama ini. Jadi jangan salahkan saya kalau saya kan bicara apa adanya. Kayak gitu ya guys. Jadi menurut saya agak lucu ketika saya disalahkan terkait judul dan juga thumbnail guys ya. Emang bener anaknya selebgram, followersnya banyak. Kalau bukan selebgram kok bisa punya followers banyak ya. Terus ada endorsement juga, terima endorse, berarti ya dia ini dong, apa namanya, open endorsement dong, apa namanya kalau itu, promote WhatsApp-nya. Kalau fotonya kangen gak sama Bu Ais? Kangen gak sama? Ya kangen, tapi kok kamu tuh suka ngambil rompi punya Ais, Kak? Itu rompi siapa? Ini nggak nyambung guys, masih parah dia, sumpah masih parah dia. Kamu tuh ngambil resep buku Ais, kursus masak. Jadi yang nanya itu. Jadi ya nanya kan, Bu Ais kemana? Terus yang kalau orang ngomong cuma konten doang, kalian nggak tahu kita 3 kali bolak-balik rumah sakit. Ada nggak kita kontenin? Nggak ada kan? Kita fokus untuk kesembuhan dia, kesehatan dia. Nggak ada kita kontenin. Ini karena baru keluar dari rumah sakit jiwa. Nah ini rekaman dari perawatnya guys. Akhirnya di SCT, jadi sudah SCT-nya 4 kali, suntikannya udah berapa kali itu, berarti belum lagi yang ekstra di luar yang program yang itu. Oke. Ya. Berarti ini udah benar-benar mentok ya. Nah itu rekaman dari perawatnya, katanya salah satu rumah sakit tersebut sudah melakukan yang terbaik. Udah SCT betul, jadi SCT katanya udah mentok, udah dilakukan SCT lebih dari 4 kali ya kalau nggak salah ya. Tapi ya masih kayak gini, yang notabene berarti Bu Ais ini udah terlalu parah guys, konteksnya udah parah banget untuk melakukan dapetnya pengobatan gitu loh. Udah kelamaan lah bahasa kasarnya nih ya, kita mau to the point aja kita ngomong daripada ntar kita disalah-salahin lagi gitu. Nah jadi untuk mbaknya nih, anaknya ini nih maunya gimana? Mau ngerawat ibunya atau gimana? Jangan sampai kita disalahin lagi nih ya. Kalau emang mau ngerawat ibunya, ambil nih ibunya ya, jangan taruh tempat kemarin. Kalau taruh tempat kemarin it's fine, nggak ada masalah sebenarnya, tapi ya tolong adanya perawat ya, ada yang perawat, caregiver lah gitu, caregiver untuk bener-bener ngasih dia makan dan minum obat setiap harinya. Bisa nggak tuh? Saya tanya mbak ya. Jadi jangan cuma nyalain saya doang nih, saya juga kesinggung nih. Saya kemarin lagi di Thailand, di WhatsApp sama anaknya. Nah terus saya teleponan sama si relawan yang info itu, saya bilang kok malah kita jadi disalahkan, seolah-olah kayak kita mau memviralkan demi AdSense. Lah nggak viral juga nggak apa-apa, yang penting kita nolong kok. Terus apanya yang tidak sesuai dengan narasi? Kalau menurut saya sesuai, sangat sesuai gitu kan, kecuali anaknya nengok setiap bulan ya, gajian setiap bulan ibunya ditengok, atau gajian sewa lah perawat untuk merawat ibunya. Itu namanya bentuk kepedulian, bukan cuma mulut doang yang katanya pura-pura peduli. Nih kalau buat saya sih ya, saya kan udah nggak punya ibu ya, jadi saya tahu gimana saya kehilangan seorang ibu. Tapi kalau emang misalnya saya punya ibu dengan kondisi kayak gini, saya terima lah dengan baik ya. Nggak, kita punya gaji, kecuali nggak kerja ya, mungkin saya nggak bisa menghakimi
ini kerja, terus punya gaji sebagai perawat, ya. Ya bantulah ibunya mendapatkan perawatan yang terbaik. Walaupun bapak sama ibunya udah pisah, kan tetap ini ibunya. Nggak ada namanya hubungan ibu sama anak itu putus, ya. Itu nggak ada. Bekas anak dan ibu tuh nggak ada. Jelaskan lagi nih, Bu Ais kondisinya sampai detik ini kita udah merawat 2 bulan ya. Kita ngerawat Bu Ais, belum ada perubahan sama sekali. Pipisnya masih sembarangan, maaf, pupnya juga masih sembarangan. Ini karena sudah terbiasa dia hidup sendiri tanpa ada aturan dan perhatian. Nih ditekankan nih, tanpa adanya perhatian dan aturan, guys. Gitu sabun ya. Jadi ini mau seperti apa, telepon relawannya boleh. Kita harus menjelaskan, kita nggak bisa kayak gini terus karena tidak kooperatif. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kasihan yang lain yang tinggal di yayasan. Kalau dipipisin mulu sama dia, mana aduh baunya guys. Bukan kita harus apa ya, tapi emang keadaannya seperti itu. Tuh guys ya, masa dirawat sekurus ini guys. Ini udah mendingan loh. Assalamualaikum Bu, Mbak. Jadi Ibu Ais sudah keluar dari rumah sakit kemarin. Rumah sakit. Nah, terus dokter dan perawat sudah menjelaskan bahwa perawatannya udah mentok, Mbak. Udah SCT sebanyak 4 kali katanya. SCT tuh yang udah di listrik gitu loh, Mbak, yang kepalanya di listrik itu supaya syarafnya bagus. Nah, tapi kondisinya masih parah, Mbak. Pipis di mana-mana udah 4 kali. Terus pup juga sembarangan nya gitu. Nah, jadi ODGJ di sini jadi pada nggak nyaman, Mbak, yang kita rawat. Nah, ini masih kayak gini tuh, Mbak. Iya, ya Allah. Ya Allah, iya. Terus gimana ya, Mbak? Iya, gimana? Mbak maunya gimana ini? Ini mau kita serahkan ke dinas sosial, nanti Mbak tanyain dulu sama keluarganya. Kalau kita merawat, kayaknya kita nggak bisa, Mbak, keterbatasan, karena ODGJ-nya parah banget ini. Atau banget ini. Apa mau telepon ke ibu saya aja atau disambungin gimana, Mbak? Nggak apa-apa? Boleh. Enggak, ditanyain dulu aja, Mbak. Intinya gini, aku harus sampein yang pertama mau diserahin ke dinas sosial atau kita kembaliin ke rumah kemarin. Tapi kalau ke rumah kemarin ya tolong diperlakukan sebagai manusia gitu loh. Jangan kayak gini. Jangan yang kayak kemarin gitu loh, Mbak, maksud saya. Iya betul. Ya nanti saya telepon ibu saya dulu ya, Mbak ya. Iya. Ibu saya kasih tahu ke keluarganya gitu ya, Mbak. Iya boleh mau gimana ini tolong diinfoin ya. Iya. Oke. Makasih ya, Mbak. Iya, makasih. Bu, izin, ini saya sama Bu Ais. Sini Bu. Ini Bu Ais. Bu Ais sudah keluar dari rumah sakit jiwa. Udah di SET sebanyak 4 kali. Perawat juga udah bilang udah memberikan perawatan yang maksimal, udah mentok lah, Bu. Gitu. Nah, udah SET tuh kayak di listrik gitu ya, Bu ya. Nah, terus udah gitu kondisinya masih parah, Bu, masih nggak stabil nih, Bu. Iya. Tapi kalau malnutrisinya sudah baik, Bu, udah dicek, alhamdulillah gitu ya, udah nggak lemas lagi, udah bagus lah keadaannya. Tapi cuman kondisi mentalnya aja yang masih parah, Bu. Dia pipis sembarangan, Bu, udah 4 kali. Jadi ini kan kamar mandi deket ya sama kamarnya, tapi dia pipisnya di luar dari kamar. Di apa namanya? Di lantai ya? Di lantai bawah kasur, Bu, di bawah kasur. Terus di karpet. Terus di mana lagi? Di pojok. Pokoknya banyak lah, Bu, dia pipis ya. Terus juga sembarangan gitu, Bu. Jadi yang di sini pada kewalahan, Bu, nggak bisa kalau harus merawat Bu Ais sendiri gitu loh. Karena di sini kan juga ada beberapa ODGJ gitu, Bu. Ini masih nggak stabil, Bu. Iya. Nah, terus maksudnya kita
Maksudnya kita ini mau gimana, mau dikembaliin ke rumahnya, tapi yang jelas kata dokter nggak boleh tinggal sendiri lagi Bu, dia harus ada caregiver atau perawat yang merawat dia, atau lebih baik dirawat oleh dinsos, oleh negara Bu, daripada hidup harus kayak kemarin. Pilihannya seperti itu. Oh. Gitu Bu. Neng, maaf ya dipotong dulu. Satu hal yang tidak mungkin, Neng, kalau untuk si Ibu Ais ini tinggal di rumah itu sendiri, atau mungkin ada yang ngurus perawat gitu ya. Karena kondisi yang namanya nyewa perawat atau mungkin ada pembantu lah gitu ya, Neng ya. Itu kan harus pakai uang. Yang jelas itu ya, Neng. Karena kondisi orang tuanya kan sudah memprihatinkan, ibunya tahu sendiri, Neng, ibu tirinya gitu, Neng. Jadi suatu hal yang tidak mungkin kalau Ais itu pulang ke rumah ada yang menjaga, atau mungkin ada perawat pribadi gitu ya, nggak mungkin, Neng, gitu. Jadi ini yang terbaik gitu, Neng. Kalau ke dinsos itu, Neng ya, prosesnya tuh ya jujur ya pasti mungkin harus saya kemana-mana gitu. Sedangkan istilahnya apa ya, saya aja sampai hari ini ya, Neng ya, keluarga dari Ibu Ais itu responnya ya negatif aja ke saya tuh, Neng. Ya mungkin karena negatifnya, mungkin karena dia masih merasa dipermalukan gitu. Mungkin ya kalau saya nggak sengaja mempermalukan ya, karena jujur saya mah hanya manusiawi ngeliat tetangga seperti itu. Harusnya berterima kasih dong Bu, kan harusnya berterima kasih. Ini aja pada saat kita evakuasi kan dia malnutrisi Bu. Iya, kalau orang baik pasti berterima kasih, Neng. Ini kan kayak gitu, Neng, nyatanya. Ya kan mereka sehat ya, punya pikiran sehat, harusnya makasih lah udah dibantu gitu. Nggak ada ngeluarin biaya seperak pun. Ini malnutrisi loh Bu, telat aja bisa meninggal loh Bu. Ini kan manusia. Gitu. Ini maaf nih, pikiran ibu nih, seuzonnya ibu ya, ini keluarganya khusus gitu, ibu tiri, terkhusus ibu tiri, karena bapaknya kan udah sama sekali nggak respon ke orang ini ya. Ya ibu tirinya dengan ngasih makan, alasannya ya bilangnya sih jujur bilang 3 kali kan, tapi kan ada yang bilang 3 kali dan bilang 2 kali, tapi kan nyatanya tetangga di situ nyuruh orang tuh sehari kalau pagi aja sekitar jam 9-an gitu. Jadi seuzonnya saya, maaf ya, mudah-mudahan itu seuzonnya saya aja ya, kayaknya memang mau lahan menurut saya sih gitu. Itu ibu ini tuh kurang lebih berapa tahun dikurung, ada mungkin setahun lebih mah, lebih dari setahun lah pokoknya, lebih dari iya setahun, Bu, 2 tahun mungkin. dikurung keadaan kayak gitu kan Bu. Tapi maksud saya gini Bu, Betul. iya maksud saya gini Bu, sebentar. Maksud saya kan lebih baik ya Bu, ODGJ kalau emang nggak dirawat mendingan ada di jalan supaya dia bisa minta tolong buat makan gitu loh Bu, daripada dikandangin kayak gitu. Itu kan bukan hewan Bu, ya wajar aja pada saat kita ambil dia kelaparan banget kan gitu. Terus dokter sampai bilang ini malnutrisi parah loh Mbak, dehidrasi juga kan dia. Berarti bener dong nggak dikasih minum. Terus maaf ya Bu, nanti aku kirim Bu hasil medisnya. Dia banyak makan kotoran Bu. Banyak racun Bu yang dia konsumsi. Racun dalam arti kan itu kotoran ya Bu, kotoran itu racun Bu. Betul. Ya kan sekarang jangankan untuk dimakan kotoran, kita cuci tangan nggak bersih aja. Iya, bakteri. Itu kemakan jadi bakteri. Iya, kan betul Bu. Yang penting ini untuk anak-anaknya kuat, Neng. Nah makanya Bu, makanya saya sih siap aja bertanggung jawab ya atas apa yang saya dapatkan informasi dari rumah sakit ya, kan nggak mungkin bohong gitu Bu. Adanya malnutrisi, gizi buruk, dehidrasi itu semua dari rumah sakit Bu gitu. Kalau emang ini Bu Ais ini dirawat Bu, nggak akan Bu adanya kayak gini. Kita tuh pikir logika aja ya Bu, kalau makan sehari 3 kali, kalau emang dikasih minum, dikasih protein gizi yang baik, nggak akan mungkin sekurus ini, nggak akan mungkin adanya malnutrisi. Logikanya seperti itu
gitu. Saya yang udah bantuin bolak-balik ke rumah sakit. Ada nggak Bu saya kontenin? Maaf Bu, nggak ada dari kemarin Bu. 3 kali kita bolak-balik ke rumah sakit jiwa Bu. Hasil medisnya ada semua di saya. Gitu. Betul. Nggak ada tuh dari pihak keluarga sana ngucapin terima kasih juga, itu nggak ada gitu loh. Ya Allah Neng, ibu yang di sini aja Neng, pro kontra, yang kontra tuh banyak daripada yang pro sama saya tuh Neng. Jujur, istilahnya pengen apa, pengen terkenal, pengen apa, bilang itu wah apalah nggak tahu, biarin aja lah saya waktu itu. Bu nggak apa-apa Bu, netizen kok, netizen juga yang menilai ibu banyak yang komennya baik kan, ibu hebat, ibu nggak jijian gitu. Mas bagi roti Kak, itu roti Kak. Iya gitu, maksudnya orang bisa menilai ya, yang nonton seperti apa sih apa yang kita lakuin gitu. Kalau orang mah biarin aja Bu, kita mau berbuat baik, kita mau ngapain juga pasti akan ada titik celahnya gitu loh. Tapi maksud saya sekarang ini yang harus kita fokuskan Bu, ini gimana gitu Bu. Ini saya videoin ya Bu, bentar saya kasih tunjuk. Ini ya Bu, ini kan ada kamar dan kamar mandi, itu deket Bu jaraknya, tapi dia pipis sembarangan di bawah-bawah situ Bu. Iya. Gitu, jadi emang kondisinya benar-benar belum stabil. Ini dari tadi nggak bisa diam dia. Iya. Ini mah hitungnya masih parah ya Neng, udah. Parah Bu, ini udah parah Bu, ini kelamaan soalnya Bu masuknya Bu, dirawatnya nih kelamaan gitu. Ini siapa tante? Iya tante, Ais ngerti tante, tapi makan Ais tuh terigu nggak diinjek Ais. Tante siapa coba? Tante siapa dulu? Iya tante rahasia. Ais lu mau semua. Telepon tante, TRP. Siapa coba? Itu tante siapa? Dekat rumah. Seperti marah ya. Itu liatin siapa? Bu Yayat kan. Kenapa Bu Yayat? Betul, Ais. Ais harus kuat. Ais harus Kalau gitu siapa yang pakai? Ayo. Ais dengerin. Kalau ini Ais di WC ya, ngerti nggak? Kalau pipis harus di WC. Ais dengerin, lihat Ais, lihat tante. Iya tante. Kalau pipis di WC, ngerti nggak? Iya. Ya, harus mau sama tante tuh. Harus mau sama tante Opi tuh. Dengerin, Ais. Iya. Bu iya. Dari tadi kayak gitu, iya susah Bu. Jadi gimana sayang, gimana Neng? Ya Ibu gimana Bu? Ibu boleh ngobrol sama anaknya dulu nggak Bu, atau sama keluarganya? Ini kalau mau ke Dinsos, nanti kita bareng-bareng Bu, kita bantu Bu, biar cepet prosesnya. Kalau ke anaknya aja gimana ya? Ya udah kemana aja boleh Bu, ditanyain dulu, saya tunggu jawabannya gitu Bu. Iya, masih diblokir nggak ya? Soalnya sekarang kalau biar kemarin-kemarin mah, kalau saya bikin status masih ngeliat, terus kalau dia bikin status juga saya bisa ngeliat gitu. Nah, ini sekarang ini dari mulai konten yang part 2 itu tuh terbit tuh, udah nggak pernah ada ini lagi, ada status itu nggak pernah lihat aktivitas dia. Gak apa-apa, kalau misalnya nanti di blok ya udah, berarti kan anaknya udah nggak peduli. Karena jujur kalau misalnya dia kooperatif, saya bisa merawat Bu, nggak masalah, saya rawat gitu loh. Maksudnya bagus gitu ya kondisinya gitu, kayak Bu Dini, kayak mungkin ODGJ yang saya rawat yang lainnya, masih nggak masalah. Ini mah sembarangan Bu, jadi yang ngasuhnya juga gimana gitu Bu, bingung, karena yang di sini kan bukan cuma satu gitu. Kalau satu nggak masalah, tapi kan ada beberapa. Iya Neng, nanti mungkin barangkali dianya lagi dinas, mungkin nunggu. Oh ya nggak apa-apa. Nunggu pulang dinas gitu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Siap Neng. Ya. Terima kasih sebelumnya sayang. Iya makasih Bu, makasih. Ya amin. Bahagia selalu Neng. Amin. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh guys, kayak gitu ya guys, pusing ya. Karena
Aku udah feeling sih sebenarnya dari awal, karena udah kelamaan berpuluh-puluh tahun ya kondisinya kayak gini ya. Nggak ada pengobatan medis sama sekali, nggak ada disuntik gitu. Jadi ya jelas dia nggak bisa langsung instan kayak oke, sembuh. Nggak bisa kayak gitu guys. Ini pasti butuh ya berpuluh-puluh kali keluar masuk rumah sakit supaya stabil ya. Itu pun kalau ada keajaiban dari Allah. Ya, sekali lagi saya ngomong apa adanya. Saya nggak bermaksud untuk menjelekkan siapapun. Saya cuma tersinggung ketika anaknya ngomong kayak gitu. Ya, bukannya ngomong apa baik-baik seperti apa, mencari solusi gitu ya. Kok malah seolah-olah katanya saya membuat narasi dan judul itu nggak sesuai. Gimana nggak sesuai? Udah jelas sesuai, Mbak. Udah jelas sesuai. Kan emang Mbak mengakui. Mbak nggak pernah menengoki katanya, terus baru menengoki yang habis lebaran kemarin itu kan Mbak yang ngomong juga gitu ya. Mbak kan mengakui benar adanya, kecuali itu tidak benar, nah barulah saya mungkin disalahkan. Itu kan benar Mbak mengakui. Jadi ya tolonglah lebih wise, lebih bijaksana ya, lebih bijaksana, lebih melihat ini bukan sebagai aib. Ngapain Mbak malu? Ya bersyukur Mbak masih punya ibu. Apapun keadaannya tetap ini ibunya. Itu aja sih solusi dari saya ya. Bismillah, semoga nanti dimudahin semuanya. Kita bisa menuntaskan masalah Ibu Ais agar mendapatkan haknya, mendapatkan perawatan yang baik dan mendapatkan tempat yang layak. Bukan berarti harus rumah gede, enggak. Yang penting bersih, dikasih makan, dikasih hak-haknya, udah itu aja. Ya. Oke, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Let it